Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Presisi Siang. Malam Penganugerahan Hugeng Awards 2025 digelar di Auditorium Mutiara STIK PTIK Jakarta Selatan. Ajang ini menjadi bentuk apresiasi terhadap polisi dan mitra Polri yang menunjukkan dedikasi, kepedulian sosial, dan inovasi dalam menjalankan tugas. Hugeng Award merupakan ajang penghargaan yang digagas untuk menghidupkan semangat jujur, tegas, dan berintegritas seperti yang diteladankan Jenderal Polisi Purnawirawan Hugeng Iman Santoso. Tahun ini, 5 polisi terbaik terpilih sebagai penerima penghargaan utama melalui proses seleksi ketat oleh Dewan Pakar Independen dan Penjaringan Publik. Di kategori polisi berdedikasi, penghargaan diberikan kepada Aibda Rahmat Muhajirin, Babin Kapdipmas dari Polres Bojonegoro, Jawa Timur, atas gagasannya membuat layanan ambulan gratis dan dukungan terhadap UMKM lokal. Untuk polisi inovatif, penghargaan diraih Ibtu Andi Sri Ulpa. Dia adalah anggota Ditlantas Polda Sulawesi Selatan, berkat program Meja Tanpa Laci yang melambangkan komitmen Polri melawan pungli dan mendorong transparansi. Sementara itu, kategori polisi pelindung perempuan dan anak diperoleh Kombes Pol Rita Wulandari atas dedikasinya membela korban kekerasan dan memulangkan ribuan pekerja migran Indonesia yang terlantar di luar negeri. Pada kesempatan yang sama, Polri juga memberikan penghargaan kepada mitra terbaik. Profesor Ali Jumahsar dinobatkan sebagai Mitra Bayangkara Inovasi Pangan. Sedangkan Pelma Riri Bambari menerima penghargaan sebagai Mitra Bayangkara Penegak Hukum untuk kelompok rentan. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menyebut Hugeng Award sebagai simbol reformasi kultural Polri yang menyentuh hati masyarakat. Ia juga menegaskan bahwa Hugeng Award 2025 dapat menjadi dorongan untuk anggota Polri agar dapat terus berkarya dan dapat memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Ia juga memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya terhadap seluruh anggota Polri yang telah bekerja dengan penuh integritas. Tentunya harapan kami, Hugeng Award ini menjadi sarana untuk terus mendorong anggota-anggota Polri untuk memberikan yang terbaik dari berbagai macam kegiatan yang mereka bisa lakukan, mulai dari inovasi, mulai dari dedikasi, kemudian integritas, dan kegiatan-kegiatan lain yang dia bisa lakukan dimanapun dia berada. Dan tentunya harapan saya ke depan dengan semangat dan inspirasi yang menjadi motivasi bagi kita semua, apa yang menjadi jejak peninggalan dari almarhum Hugeng Imam Santoso terus bisa mendorong semangat motivasi dari kami semua, khususnya institusi Polri dan seluruh jajaran untuk terus melakukan yang terbaik, menjadi Polri yang bisa betul-betul mengabdi, melayani, dekat dengan masyarakat dan dicintai oleh masyarakat. Oleh karena itu, kami tentunya berterima kasih kepada seluruh anggota yang terus berusaha untuk melakukan yang terbaik, dan tentunya terhadap anggota yang tidak bisa menyesuaikan, ini menjadi catatan berubah atau kita lakukan penertiban. Dan saya selalu berkomitmen yang baik kita berikan reward, namun yang melanggar kita tidak pernah ragu untuk memberikan punishment. Melalui ajang ini, Polri berharap dapat terus memperkuat kepercayaan publik dan menunjukkan bahwa masih banyak anggota Polri yang baik dan layak menjadi teladan. Dari Jakarta, Tim Liputan Polri TV. Di informasi berikutnya, pemirsa, dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-67 Kodam 6 Mula Warman, Kapolres Bontang AKBP Wido Andriano turut berpartisipasi dalam kegiatan bakti sosial donor darah yang digelar di Makodim 0908 Bontang.
Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian peringatan HUT Kodam 6 Mula Warman yang bertujuan untuk memperkuat sinergitas TNI Polri serta sebagai wujud kepedulian terhadap sesama. Dengan semangat kebersamaan dan pengabdian kepada masyarakat, kegiatan donor darah ini menjadi simbol soliditas antara TNI dan Polri, serta bentuk nyata dari pengalaman nilai-nilai kemanusiaan. Dan pemirsa, Babin Jagawana KPH, Gundih Ibda Teddy dan anggota Polmop bersama Kepala BKPH Juworo Karya beserta jajaran menggelar patroli jalan kaki. Di wilayah hutan BKPH Juworo, para petugas menyisir jalur-jalur hutan dengan berjalan kaki. Fokus pada area yang dinilai rentan terhadap pencurian kayu dan karhutla, Senin 14 Juli 2025. Petugas gabungan melaksanakan patroli dengan berjalan kaki dan mengecek keadaan petak-petak. Selain melaksanakan giat patroli, para petugas juga menyambangi warga yang sedang beraktivitas di hutan dan melakukan imbauan untuk bersama-sama menjaga kelestarian hutan, serta tidak melakukan pembakaran apapun di dalam hutan. Menurut Babin Jagawana Ibda Teddy, patroli dilaksanakan di jam rawan aksi pencurian dan penebangan liar. Dengan berjalan kaki guna memaksimalkan pengecekan keadaan hutan menjelang sore, tengah malam, bahkan sampai dini hari. Tidak hanya sosialisasi, Babin Jagawana Ibda Teddy juga diberikan nasi bungkus serta minuman kepada warga yang ditemui saat beraktivitas di hutan. Dengan adanya sinergitas, soliditas, dan rasa kekeluargaan yang terjalin antara Polres Grobogan, Perhutani dengan warga masyarakat dalam menjaga Kamtimas termasuk kejahatan illegal logging. Di informasi berikutnya, pemirsa, hari ini 17 Juli, dunia memperingati Hari Keadilan Internasional, sebuah momen penting untuk mengingatkan masyarakat global tentang pentingnya keadilan, penegakan hukum, dan perlindungan hak asasi manusia. Hari Keadilan Internasional diperingati untuk mengenang berdirinya Mahkamah Pidana Internasional, International Criminal Court atau ICC, pada 17 Juli 1998 melalui Statuta Roma. Mahkamah ini dibentuk untuk mengadili kejahatan barat seperti genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kejahatan perang. Di berbagai negara, peringatan ini dijadikan momentum untuk menegaskan kembali komitmen terhadap keadilan, termasuk di Indonesia. Aktivis HAM, akademis, hingga aparat penegak hukum menyerukan pentingnya memperkuat sistem peradilan yang adil dan independen. Keadilan bukan sekadar hukuman, tetapi proses yang menjamin hak korban dan pelaku diperlakukan setara di mata hukum. Di sisi lain, masih banyak tantangan dalam penegakan keadilan di berbagai belahan dunia. Konflik bersenjata, pelanggaran HAM, hingga korupsi kerap menjadi penghalang terwujudnya keadilan sejati. Peringatan Hari Keadilan Internasional mengingatkan bahwa perjuangan menegakkan hukum yang adil dan menjunjung HAM adalah tanggung jawab bersama. Dengan kerjasama antar negara, masyarakat sipil, dan lembaga internasional, dunia berharap pada masa depan yang lebih adil bagi semua. Tim Liputan melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, Presisi yang akan segera kembali, tetaplah bersama kami.